Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari, saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud menyampaikan beberapa hal penting mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025 terkait dengan bidang pengajaran untuk mata kuliah saya yaitu Hukum Internasional. Nah, sebelum membahas bagaimana interaksi saya atau metode pembelajaran saya dengan mahasiswa, ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah Hukum Internasional merupakan mata kuliah wajib fakultas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 2 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dengan durasi pembelajaran 3 kali 45 menit per minggunya. Berikut saya sampaikan deskripsi dari mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah Hukum Internasional merupakan mata kuliah wajib fakultas dan juga bagian dari rumpun keilmuan hukum publik yang membahas prinsip, asas, dan norma yang mengatur antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan keterampilan analitis kepada mahasiswa dalam merespon isu-isu hukum internasional secara kritis, sistematis, dan profesional. Dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Internasional ini, yang pertama itu adalah Bapak Jasman Nazar SMH, beliau adalah koordinator mata kuliah, dan saya sendiri Sari SMH. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami istilah-istilah dan pengertian hukum internasional dari berbagai ahli hukum internasional dan literatur-literatur hukum internasional. Yang kedua yaitu memahami dan menjelaskan tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, kedaulatan teritorial, hukum laut, dan zona-zona maritim. Yang ketiga, mengidentifikasi subjek dan sumber hukum internasional secara sistematis. Yang keempat, menganalisis jurisdiksi negara, suksesi negara, dan prinsip tanggung jawab negara. Yang kelima, mengevaluasi penyelesaian sengketa internasional dalam berbagai mekanisme hukum. Terakhir, menyusun argumentasi hukum berdasarkan kaidah hukum internasional dalam konteks kasus yang nyata. Selanjutnya, apa saja materi-materi pembelajaran dalam hukum internasional saya ajarkan kepada mahasiswa? Yang pertama adalah pengantar hukum internasional, yang kedua hubungan hukum nasional dan hukum internasional, yang ketiga ada sumber dan subjek hukum internasional, yang keempat pengakuan negara dalam hukum internasional, yang kelima ada tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yang keenam ada kedaulatan teritorial, yang ketujuh ada hukum laut dan hukum humaniter, yang kedelapan ada suksesi negara, yang kesembilan ada hukum ekonomi internasional, hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional, dan hukum lingkungan internasional. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu penyelesaian sengketa internasional. Nah, saya juga memberikan kepada mahasiswa beberapa literatur atau referensi-referensi utama dalam mempelajari hukum internasional. Yang pertama ada dari Bapak Mokhtar Kusumatmaja dan Ibu Etiar Agus yang berjudul Pengantar Hukum Internasional. Ini merupakan buku yang utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum internasional. Yang kedua ada dari Bapak Profesor Dr. Burmauna dengan judul buku Hukum Internasional juga. Dan yang ketiga sekaligus yang keempat yaitu dari pengarang luar negeri ya, yang bernama J.G. Stark. Ini bukunya ada edisi 1 dan edisi kedua. Nah, bagaimana sistem pembelajaran yang saya terapkan kepada mahasiswa? Mata kuliah ini dirancang untuk disampaikan dalam 14 kali pertemuan dengan bobot 3 SKS atau 3 kali 50 menit per minggu. Pembelajaran dilakukan dengan sistem offline
yaitu tatap muka dan online juga menggunakan aplikasi Edlink. Selanjutnya, bagaimana interaksi pembelajaran? Perkuliahan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Dengan sinkronus yaitu saya melakukan kuliah dengan tatap muka atau juga melalui daring ya, dengan menggunakan aplikasi Edlink, Zoom atau Google Meet. Dan juga saya menyelenggarakan pembelajaran itu dengan presentasi kelompok dengan sistem diskusi dan tanya jawab langsung. Nah, kalau untuk asinkronus itu bisa diskusi atau tanya jawab melalui aplikasi Edlink, ya, LMS. Juga ada penyediaan video materi pembelajaran dan tugas, dan saya juga menyediakan waktu konsultasi materi perkuliahan secara berkala untuk menambah pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang saya ajarkan. Nah, metode pembelajaran yang saya tekankan di sini adalah melalui pendekatan student-centered learning. Metode yang saya gunakan antara lain itu ceramah interaktif, itu pasti ya, untuk lebih memberikan penjelasan mengenai teori-teori dasar hukum internasional kepada mahasiswa. Dan juga adanya discovery learning yang saya terapkan kepada mahasiswa. Lanjut ada small group discussion dan focus group discussion. Ini saya bagi jadi beberapa topik dan saya akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok yang nantinya akan saling diskusi dan tanya jawab terhadap materi atau topik yang saya berikan. Lanjut lagi, saya juga menerapkan problem based learning, yaitu mengenai analisa mahasiswa terhadap isu-isu atau kasus-kasus hukum internasional. Lalu juga ada penugasan individu dan kelompok untuk penguatan kompetensi. Nah, sistem penilaian mata kuliah yang saya terapkan itu dilakukan berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pembobotannya. Itu kehadiran dan partisipasi sebanyak 10%, tugas individu itu 20%, tugas kelompok dan presentasi itu ada 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, kriteria penilaiannya mencakup penguasaan materi, kemampuan berpikir analitis, partisipasi aktif, serta etika akademik. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Bidang Pengajaran terhadap mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Internasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 9 dan 10. Nah, untuk pertemuan 9 kita mempelajari tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Nah, apa saja yang kita bahas dalam pertemuan 9 ini? Yang pertama ada istilah dan definisi. Yang kedua, munculnya pertanggungjawaban dalam hukum internasional. Yang ketiga, macam-macam tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Itu ada terhadap orang asing dan properti milik asing, terhadap utang publik, terhadap aktivitas ruang angkasa. Yang keempat, ada pengecualian atau pembebasan diri dari tuntutan pertanggungjawaban. Ada 3 poin: penerapan sanksi atas dasar hukum internasional, force majeure, dan state necessity. Yang terakhir ada exhaustion of local remedies. Oke. Jadi di pertemuan 9 ini kita mempelajari ada 5 pokok bahasan. Oke. Bahas satu-satu dulu dari istilah. Nah, kalau belajar hukum internasional, yaitu kita harus akrab dengan istilah-istilah dari bahasa Inggris ya. Sebenarnya istilahnya ada 5 ya. Cuman yang kita pakai di sini adalah 2 dari yang lebih umum dipakai. Yang pertama itu liability dan responsibility. Kalau liability artinya cakap, mampu gitu kan, kompeten, itu bahasa Indonesianya. Kalau yang responsibility di dalamnya sudah ada tanggung jawab tanda kutip hukum. Berarti tanggung jawabnya sudah ada unsur hukum di dalamnya, berarti wajib. Nah, beda jo liability. Oke. Nah, jadi yang sering dipakai istilah itu dalam hukum internasional itu adalah responsibility. Cuman ada beberapa literatur yang menggunakan liability. Tapi di buku-buku literatur yang seperti Pak Mokhtar itu menggunakan responsibility. Oke. Nah, apa itu? Merupakan konsep dalam hukum internasional yang mengatur tanggung jawab hukum
mengatur tanggung jawab hukum negara-negara untuk tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau ketentuan internasional. Jadi tanggung jawab negara itu ada jika suatu negara itu lalai atau melanggar ketentuan dalam hukum internasional. Contohnya seperti Israel ke Palestina. Contoh ya, negara-negara barat ke Bosnia misalnya, dan negara-negara Afrika Barat yang muslim. Nah, itu kan ada di sana kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian secara hak asasi manusia dan lain-lain. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, serta kewajiban lainnya sesuai dengan hukum internasional. Jadi tanggung jawab negara ini mutlak di setiap negara. Mau anggota PBB atau tidak, mutlak. Jadi kalau kita atau suatu negara itu melakukan tindakan melanggar hukum internasional, terutama HAM, itu mutlak tanggung jawabnya. Tidak perlu ada pembuktian. Jadi ada kesalahan itu yang perlu pembuktian, kalau dalam hukum internasional ada yang tidak perlu pembuktian. Karena apa? Karena semua negara menyaksikan tindakan itu. Contoh serangan Israel ke Palestina kan tidak perlu pembuktian, ya kan? Tidak perlu pembuktian, karena semua dunia sudah tahu bagaimana keganasan Israel, gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, apa sebab munculnya pertanggungjawaban dalam HI? Nah, yang pertama itu adalah interaksi, pasti ya. Negara-negara yang berinteraksi itu sedikit banyaknya itu bisa membuat kesalahan atau pelanggaran. Gitu. Contoh misalnya antara kita dan Malaysia. Kita dulu pernah bersengketa dalam sepadan Bijitan kan. Itu interaksi kita dalam menerapkan hukum laut atau perdagangan melalui jalur laut. Nah, itu salah satu pelanggaran atau salah satu kelalaian antara kita dan Malaysia, gitu ya, yang merugikan negara lain. Contoh, misal kita membawa batu bara, mungkin ekspor ke luar negeri melewati mungkin perairan Vietnam atau perairan Malaysia. Nah, di pertengahan jalan mungkin beberapa dari partikel-partikel batu bara itu jatuh mengenai laut mereka. Nah, itu juga termasuk kelalaian yang merugikan, karena kan merusak terumbu karang. Batu bara itu sangat panas ya, beratus-ratus derajat Celcius. Kalau masuk ke bawah air, terus ke dalam lapisan pertama laut, itu merusak terumbu karang, hangus. Terumbu karang hangus. Oke, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Jadi seperti contohnya Israel itu, mereka tidak bisa menuntut mereka dihargai atau dihormati atau mau dilindungi jika mereka tidak menghormati Palestina. Seharusnya seperti itu. Namun kenyataan dalam praktek berbeda. Ya, ada yang menghormati Palestina, ada yang tidak. Salah satunya Israel itu tadi. Nah, adanya secondary rules. Jika primary rules dilanggar, maksudnya primary rules ini adalah hukum utama. Hukum utama yang berisi hak dan kewajiban terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya. Jadi antara kita dengan negara ASEAN misalnya, kan ada 10 ya, 10 ke 11 negara-negara ASEAN. Kalau kita sudah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional, ya, atau dalam hukum nasional kita sudah mengatur perlindungan terhadap HAM orang negara asing atau HAM negara asing, maka kita bisa menyebutnya itu primary rules. Primary rules itu wajib ditaati oleh negara, wajib. Nah, praktek dari primary rules ini adalah secondary rules. Jadi primary rules itu isinya hak dan kewajiban, secondary itu praktek penerapannya. Ya, praktek penerapannya. Jadi hak dan kewajiban itu diatur dan dipraktekkan dalam secondary rules. Apa itu? Contohnya kewajiban kita menghargai atau menghormati negara lain. Itu contoh. Nah, yang terakhir, tanggung jawab bisa dilakukan jika ada perjanjian atau traktat. Nah, gitu. Jadi setiap tanggung jawab itu bisa dilakukan. Sebenarnya Indonesia bertanggung jawab kepada Malaysia, begitu ya contoh, atau Indonesia bertanggung jawab kepada Singapura, contoh itu. Jika ada perjanjian, tapi ini tidak berlaku jika tanggung jawab itu tanggung jawab mutlak, tidak berlaku, ya tidak berlaku. Kalau tanggung jawab mutlak tidak perlu ada perjanjian. Contoh Israel ke Palestina kan tidak perlu ada perjanjian untuk bertanggung jawab. Kalau yang ada treaty itu, yang ada perjanjian itu, contoh selain dari pelanggaran HAM, selain dari itu misal. Tapi tidak berlaku juga yang batu bara tadi, itu tidak berlaku. Ya, karena itu langsung.
Jadi ada tanggung jawab itu yang langsung tidak perlu pembuktian, ada yang tidak langsung memerlukan pembuktian. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Masih ada yang ragu enggak? Cukup. Nah, lanjut dulu. Nah, macam-macam tanggung jawab negara dalam HI. Ya, macam-macamnya. Yang pertama itu terhadap orang asing dan properti milik asing. Ya, terhadap orang asing dan properti milik asing, contoh properti milik Belanda dulu waktu menjajah Indonesia, properti milik Jepang waktu menjajah Indonesia, itu maksudnya harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama. Maksudnya begini, ketika mereka sudah pergi dari Indonesia dan tidak ada menjajah lagi, properti-properti yang mereka tinggalkan, contoh seperti jam gadang, benteng Pordeko contohnya ya, nah itu kan tidak boleh kita musnahkan, harus ada penghormatan. Berkebalikan juga misalnya Indonesia, anggaplah Indonesia juga penjajah gitu ya, nah menjajah ke negara lain, nah apa yang ditinggalkan oleh mereka itu, penjajah itu wajib kita untuk melindungi, bukan menghancurkan. Itu aturannya dalam HI seperti itu, gitu ya. Nah, terhadap orang asing, kalau orang asingnya berarti WNI ya, WNA, warga negara asing ya. Kalau terhadap warga negara asing berarti ada persamaan HAM di situ. Jadi misalnya orang-orang Belanda yang masih tinggal di Indonesia, ya masih tinggal, keturunan-keturunan penjajah itu masih tinggal, atau keturunan-keturunan Jepang itu masih tinggal di Indonesia, maka kita wajib menghormatinya, karena kan kita sudah merdeka, tidak ada lagi alasan untuk rasis, gitu. Karena juga kita Indonesia juga ada yang tinggal di Belanda pun Jepang ya, mereka menghargai persamaan HAM itu dan kita juga wajib menghargai. Nah, seperti itu. Nah, terhadap utang publik. Kalau utang, contoh, kan dulu Belanda menjajah Indonesia, ya kan? Meninggalkan hutang luar negeri, misal gitu kan ya. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Itu harus diatur dalam perjanjian internasional atau jalur diplomatik. Ya, tidak bisa serta-merta Indonesia menanggung hutang dari Belanda, karena yang membuat itu Belanda. Kita tidak ada urusan dengan itu, ya. Yang membuat itu Belanda, termasuk juga Inggris dulu menjajah Singapura, Malaysia juga menjajah Singapura. Itu kan yang bikin utang kan Malaysia atau Inggris. Nah, masyarakat Singapura atau pemerintah Singapura tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang. Ya, yang bertanggung jawab itu adalah negara asal yang menjajah itu. Ya, yang menjajah. Nah, terhadap aktivitas ruang angkasa. Itu pertanggungjawabannya ekonomi dan teknologi. Contoh, peluncuran satelit misalnya, atau uji coba nuklir misalnya. Itu kan menyebabkan kerugian ya. Paling sedikit daratan terkena imbas, laut juga terkena imbas ya. Nah, itu bagaimana pertanggungjawabannya? Itu mutlak. Mutlak. Tidak perlu ada pembuktian. Karena akibatnya nyata dan jelas. Itu si yang melakukan aktivitas itu harus bertanggung jawab ke negara yang terkena. Contoh, Amerika meluncurkan nuklir, sampailah misalnya di Turki, Nah, meledak di situ mengenai laut Turki atau teritori atau daratan Turki. Nah, itu kan nyata dampaknya. Nah, bertanggung jawabnya ya secara ekonomi dan pemulihan lingkungan juga akibat ledakan nuklir itu. Jadi kalau itu bersangkut dengan ekonomi dan teknologi, bersangkut dengan teknologi itu kan pasti ada dampak. Sekecil apapun, contohnya internet aja ada dampaknya kan, apalagi nuklir, apalagi aktivitas uji coba ruang angkasa, gitu. Sampai sini paham? Oke. Nah, ada pengecualian atau pembebasan diri dari tuntutan pertanggungjawaban. Ada pengecualian di situ. Maksudnya bagaimana? Penerapan sanksi atas dasar hukum internasional. Jadi begini, jika kita ambil aja contoh Israel dan Palestina yang paling gampang. Jika hukum internasional melalui mahkamah internasional itu memutuskan jika Israel itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan ke Palestina misalnya. Nah, kalau Palestina misalnya membalas pada saat putusan itu sebelum atau sudah dikeluarkannya putusan itu, jika Palestina itu membalas Israel, misalnya lempar bom ya, seperti itu ya, lempar senjata seperti itu. Nah, tidak ada sanksi atas Palestina, itu maksudnya. Karena apa? Karena Israel itu melalui mahkamah internasional dituntut untuk bertanggung jawab atas genosida yang dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua negara bisa disanksi
melalui hukum internasional. Ada yang bisa bebas atau dikecualikan dari penerapan sanksi jika sudah ada putusan tentang itu. Gitu. Tapi untuk kasus Israel dan Palestina itu bisa sebelum putusan. Karena ingat, tadi ada tanggung jawab mutlak. Ya, ada namanya tadi tanggung jawab mutlak. Ya, gitu. Nah, jadi setiap negara itu ada dikecualikan atau dibebaskan dari sanksi hukum internasional. Gitu. Nah, yang kedua ada keadaan memaksa atau force majeure. Force majeure itu contohnya, misal Indonesia berutang kepada Malaysia, nah, atau membuat perjanjian internasional di bidang perdagangan batubara misalnya contoh. Nah, dan setelah itu Indonesia terkena tsunami misalnya, atau longsor ya, atau gempa dan lain-lain yang termasuk bencana alam atau hal-hal yang di luar prediksi. Maka jika dalam tenggang waktu tertentu Indonesia itu tidak bisa membayar utangnya, maka diterapkan ini, dikecualikan atau dibebaskan sementara. Sementara, bukan berarti permanen ya, enggak, sementara. Sementara hanya dibebaskan dari pembayaran utang karena bencana alam. Setelah pulih keadaan Indonesia baru bisa lagi dimulai menyusun lagi perjanjian itu ya, klausul-klausul itu direvisi istilahnya untuk dalam hal pembayaran utang. Contoh. Nah, yang ketiga itu ada state necessity, kepentingan negara darurat. Jadi ada sedikit bedanya force majeure dan kepentingan darurat. Kalau force majeure itu hal-hal di luar prediksi yang tidak dapat diprediksi. Kalau kepentingan negara darurat atau state necessity itu bisa diprediksi. Contoh kasus The Tory Canyon. Nah, Inggris meledakkan kapal tanker Liberia yang menumpahkan minyak di perairan teritorial. Ya, gunanya apa? Menghindari pencemaran berlanjut. Sama misalnya tadi yang kapal batubara kita melintasi Laut Vietnam, ternyata tumpah atau kapal tanker kita tumpah. Minyak mentah itu untuk merusak, batubara juga merusak. Jadi mungkin pemerintah Vietnam mengambil tindakan harus diledakkan dengan evakuasi awak dulu. Awak kapal dievakuasi dulu dan kapalnya diledakkan. Boleh, boleh. Kan melanggar sebenarnya melanggar kan, meledakkan kapal. Tapi boleh negara melakukan itu dalam keadaan state necessity. Karena kalau dibiarkan masih pakai jalur diplomasi, udah hancur duluan lautnya. Nah, pencemarannya berlanjut. Gitu. Jadi perbedaannya state necessity dan force majeure itu, yang satu bisa diprediksi, yang satu lagi tidak bisa diprediksi. Nah, oke. Nah, ini terakhir, exhaustion of local remedies. Nah, maksudnya begini. Perbaikan kesalahan oleh negara yang dituntut sebelum digugat ke pengadilan internasional. Maksudnya, contoh, perang Rusia-Ukraina, contoh, mengakibatkan kerugian terhadap Ukraina dari tindakan perang itu. Kan mereka kerugian ya. Nah, bisa tidak langsung dituntut. Kalau di Indonesia namanya mediasi atau negosiasi. Di hukum internasional juga ada seperti itu. Jadi ketika Ukraina akan mengajukan gugatan seperti itu ya. Nah, bisa diterapkan ini dulu, exhaustion of local remedies. Jadi bisa dulu Rusia bernegosiasi atau bermediasi dua pihak atau bilateral dengan Ukraina. Bagaimana penyelesaian yang bagus dari sengketa dua negara ini sebelum diajukan gugatan. Nah, jadi diperbaikan dulu, perbaikan kesalahan dulu oleh Rusia. Kalau bertemu titik temunya di situ, tidak perlu dilanjutkan ke Mahkamah Internasional. Tapi kalau tidak ketemu berarti lanjut gitu. Nah, tapi tidak berlaku jika satu negara itu melakukan pelanggaran langsung hukum internasional. Contohnya Israel Palestina tadi, dan negara-negara Barat kepada Bosnia dan Afrika Barat, negara-negara Muslim itu lebih ke genosida. Kalau genosida itu pelanggaran HAM berat. Tidak ada exhaustion of local remedies, tapi tanggung jawab mutlak langsung. Kalau mereka patuh, kenyataannya Israel kan tidak patuh ya. Nah itu banyak negara-negara Bosnia dan pecahan-pecahan dari Rusia itu, Afrika Barat itu kan banyak kan Muslim, Nigeria dan lain-lain itu ya, itu kan banyak kan Muslim. Nah dulu di negara-negara itu ada genosida ya oleh pemerintahan Soviet, bukan Rusia sekarang, Soviet yang dulu, dan dari negara-negara Barat yang bersekutu dengan itu terhadap penduduk Muslim yang ada di negara-negara tersebut. Nah, gitu. Nah, habis sampai sini Pak, ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir?
Ada pertanyaan dulu enggak? Mana yang kurang paham? Nah, ada yang kurang paham? Silakan. John. Terkait tentang sanksi internasional. Untuk Rusia perang Ukraina kan Rusia jadi sanksi ekonomi dari PBB. Ya. Sekarang Israel kan menyerang Palestina. Ya. Israel tidak dijadikan sanksi seperti Rusia. Nah itu di hukum internasional itu kan ada kepatuhan ya. Kalau Israel kan kita sama-sama tahu ya dekat dengan PBB, itu kan dekat dengan di Amerika. PBB itu belakangnya Amerika. Nah terhadap patuh tidaknya menjalankan hukum internasional itu tergantung dari negara itu sendiri dan si pemberi sanksi. Yang pemberi sanksi kan PBB begitu itu ya, yang beri sanksi terhadap Rusia yang menyerang Ukraina, itu kan ya. Sama-sama kita tahu kalau Ukraina kan juga termasuk sekutunya Amerika, gitu ya. Jadi dalam hukum internasional juga tidak terlepas dari politik, begitu John. Jadi kenapa mereka Israel itu tidak diberi sanksi, begitu ya? Nah ada hal-hal yang terkait politik yang tidak bisa dijelaskan secara teori. Kalau disebutkan secara teori hukum internasional tidak masuk teori itu. Tapi kenapa dia tidak mengindahkan? Selama ini kita juga tahu ya, tidak pernah Israel itu mengindahkan. Dan Amerika terlihat diam di sini kan? Ya, sebenarnya gini, kalau si pemberi sanksinya tegas di sini ya, juga tidak pernah diajukan masalah Israel ini ke Mahkamah Internasional, kan tidak pernah. Kalaupun ada kan tidak ada putusan yang tetap begitu ya, hanya saja ada himbauan-himbauan saja dari negara-negara untuk mengecam tindakan. Mengecam tidak diperlukan lagi di sini. Ya, yang perlu adalah tindakan tegas. Kalau masalah dia tidak patuh atau tidak, tergantung si pemberi sanksinya. Apa sanksi yang akan diberikan selanjutnya jika Israel tidak patuh? Itu John. Ya, jadi kalau secara teori harusnya patuh, tapi dalam praktek kadang-kadang tidak bisa ya, tidak bisa diterapkan teori sepenuhnya. Ya, tergantung si Amerika itu tadi kan, kenapa Rusia diberi, kenapa Israel tidak. Nah, itu kita cermati dulu dari sisi politisnya, bagaimana mereka itu John. Habis? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Dah? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.